Jadi pas lagi muter-muter, ininya nih black hole-nya, lagi muter-muter apa sih pusaran anginnya itu, di bawah pusarannya itu, di atas gedungnya berdiri sesosok makhluk hitam besar, ini tinggi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Runan dan Baby Brenda di Key Mystery Everyone Has Story. Nah, jadi gini Non, sebelum gue cerita, kan ngadain voting nih, cerita apa aja yang bakal mau diceritain. Jadi ada 5 cerita yang aku posting di Instagram biar follower tuh milih gitu loh. Salah satunya diantaranya adalah hotel di Kota Malang, hotel di Lembang, Bandung, Menara Saidah, pantai Ujung Genteng yang ada di Sukabumi, Fani Ayo Main. Jadi kebanyakan dari mereka tuh komen, Bang, ceritain Menara Saidah dong, sebab sudah banyak yang eksplor di sana. Nah, dari hasil voting itu, ada sekitar Menara Saidah itu ada 90. Berapa ini? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 96. Ada 96 suara. Lalu hotel di Kota Malang itu ada 10, 20, 30, 42. Jadi sekarang gue bakal cerita tentang Menara Saidah. Ini pengalaman gue tahun berapa sih? Nggak ingat lupa. Cuma kejadiannya itu yang gue ingat saat bulan Ramadan. Bulan puasa. Kan pernah tuh ada yang DM, pernah ada yang nanya, Bang, bukannya di bulan puasa atau bulan Ramadan setan-setan dikurung atau di penjara? Ini ya, selama gue belajar ngaji nih ya, maaf kalau salah. Setan yang dikurung hanya yang ada di dalam hati. Jadi yang ada di diri sendiri. Hawa nafsu. Hawa nafsu, godaan. Tapi kalau mereka tetap aja berkeliaran. Ya, pasti. Nggak mungkin enggak. Nah kan kalau di konten-konten yang lain mereka explore. Mereka ngedatangin Menara Saidah, ngelihat ada yang merah lah, ada yang putih lah, ada yang ini, ada yang itu. Kalau gue nggak, lain. Apa dong? Nah, nanti diceritain. Oke. Jadi kejadian ini gue alami tahun berapa gue lupa, yang jelas saat Ramadan. Di saat bulan Ramadan itu, aku tuh dapat kerjaan baru. Kerjaan apa? Di sebuah gudang ekspedisi. Pokoknya udah terkenal banget. Udah terkenal di Indonesia gudang ekspedisinya, dan juga punya sarana transportasi. Oke. Itu ada di sekitar Jakarta Selatan. Nah kebetulan rumah kakak juga di Jakarta Selatan, di belakang Ragunan, di Jalan Marga Satwa. Oh, gua tahu tuh jalan. Nah jadi kan otomatis kalau dari Tangerang ke Jakarta Selatan kan jauh banget. Orang tua dan kakak nyaranin. Jadi kakak tinggal di rumah kakak ipar ya, di rumah mertua. Oke. Kakak tuh nyaranin, udah lu tinggal di rumah gua aja, dari sini kan deket. Tinggal naik 1 kali angkot doang. Kalau dari Tangerang kan beberapa kali naik angkot. Yeah. Jadi kakak ipar menyarankan, udah lu tinggal di sini aja deh Nan, daripada bolak-balik ongkosnya gede, kata kakak ipar gue kayak gitu. Akhirnya oke lah, setuju. Yang jadi kendala adalah Apa? dulu almarhum mertua almarhumnya kakak itu, yang laki-lakinya galak banget dan ketat. Oh, strict. Ya, jadi ketat banget peraturannya tuh, jam 9 malam harus sudah ada di rumah. Old fashion style. Kalau udah lewat dari jam 9 malam, pintu nggak dibuka. Nggak dibuka? Nggak dibukain. Sedangkan di situ ada 3 shift. 1, 2, 3. Shift 1 dari jam 5 sampai jam 1. Shift 2 dari jam 2 sampai jam 10 malam. Shift 3
dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Oh. Nah, jadi kan gue di situ kalau dapat shift 2 otomatis harus pulang jam 10 malam kan. Di situ peraturannya di rumah kakak ipar gue itu jam 9 malam pintu udah ditutup. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Oke lah, akhirnya udah deh. Dengan apa? Gue tuh mohon-mohon sama mertuanya kakak ipar gue yang laki-laki numpang di situ untuk beberapa bulan. Kalau udah gajian, biasalah ngekos di situ. Diizinin sama dia, boleh tapi jangan lama-lama, katanya. Jangan lama-lama. Akhirnya udah tuh, pas 2 minggu setelah puasa, sumpah, godaan terberat itu kerja di bagian ekspedisi, apalagi di bagian gudang, adalah ketika barang datang. Tahu kan kalau ekspedisi kan, ngirim apapun, semua barang pasti datang dong. Dari motor, dari yang kecil sampai yang berat. Gue coba untuk bertahan buat puasa ya. Ternyata teman-teman gue sebagian yang kerja di situ pada nggak puasa semua. Oh, ngangkat-ngangkat barangnya itu juga. Iya, karena berat, udah panas. Berat. Kerja sambil puasa juga. Di minggu kedua, gue udah nggak tahan deh. Gue udah nggak kuat. Akhirnya ya nggak puasa. Selama berapa hari? 2 hari kalau nggak salah. 2 hari nggak puasa. Karena memang berat banget. Kerjanya cuma nurunin barang, ngecek barang, misahin berdasarkan area. Tapi tuh emang capek ngangkat-ngangkatnya. Dan panas banget gudangnya. 2 hari gue nggak puasa di situ. Nah, pas saat lagi dapet shift 2 nih, kan pulang jam 10 malam. Hari pertama abang almarhum abang ipar. Masih ngebukain pintu. Hari kedua masih dibukain pintu sama almarhum abang ipar. Hari ketiga kakak yang bukain pintu. Sampai berapa hari ya? Sampai hampir seminggu. Almarhum abang ipar sama kakak yang bukain pintu. Sananya udah tuh mulai cerewet. Ya namanya orang kerja kan yang bikin peraturan, yang bikin shift yang bikin shiftannya bukan gua kan. Bosnya atau supervisornya. Ngomel lah. Mertuanya bapaknya almarhum tuh, mertua kakak gue yang laki. Pulang malam mulu sih, ya kan gue ngomong, ya pak saya dapat shift malam terus. Ya udah cepetan cari kos-kosan digituin. Gak usah lama-lama di sini. Secara nggak langsung artinya sudah diusir. Oke, udah tuh intinya itu ya, dapat 3 shift nih. Di minggu keberapa gue lupa. Di situ kan gue punya temen nih. Punya teman, sebut aja namanya si A. Dia yang ngasih tahu gue tuh kalau ada lowongan di situ gitu. Di kantor ekspedisi itu. Pas udah itu, ya dia kan dia non muslim ya, otomatis nggak puasa. Waktu hari apa gue lupa. Sabtu. Oh, jadi kita tuh kebagian bisa libur di weekday, jadi di weekend. Seminggu sekali. Jadi seminggu sekali kita bisa libur di hari weekend. Tapi kalau di weekday kita nggak bisa libur. Maksud gue di weekday bisa libur, cuma dapat libur weekendnya tuh seminggu sekali. Karena kerja ekspedisi kan. Jadi pas waktu itu berapa minggu gue kerja tuh dapat tuh libur di hari Sabtu. Nah, si A ini SMS. Nan, bukber yuk. Gue traktir lo. Nah, tumben-tumbenan kan biasanya si A ini orang yang pelit banget. Ayolah, bukber di deket, ada tuh di daerah Jakarta Selatan, kesana dikit, di 7-Eleven. Oke, 7-Eleven waktu itu. Gue traktir lo untuk buat bukber di 7-Eleven. Ya udah ketemu ya, kata si A 5:30. Gue bilang, siapa si A? Bilang ketemu ya 5:30 ya di 7-Eleven gitu. Akhirnya ya udah ya, gue izin dulu nih sama kakak ipar gue, sama kakak gue, sama mertuanya kakak gue nih. Orangnya kan protektif sama cerewet banget. Gue ngomong dong sama kakak gue yang cewek dulu, boleh nggak gue bukber nih? Ya udah jangan lama-lama, kan lo tahu mertua gue kalau udah jam 9 tuh cerewet, pintu ditutup. Ngomong sama abang ipar gue, bang, gue nyebut abang ipar gue om ya.
Om, boleh nggak nih? Boleh, asal jangan lewat dari jam 9 ya. Kan tahu bapak gimana sifatnya. Oke. Izin lah gue sama mertuanya Bang Ipa, mertuanya kakak gue. Pak, boleh nggak saya buka bersama sama temen? Kata dia, terserah kamu. Yang jelas jangan malam-malam. Bapak males bukain pintunya. Ya padahal bukan dia juga sih yang bukain pintu. Ya kadang kakak ipar, kadang kakak gue gitu loh. Cuma ngerasa keganggu aja. Sebab rumah dia tuh, kamar dia dekat ruang tamu. Akhirnya udahlah, 5:30 gue ketemu si A di 7-Eleven. Nah, bukber nih, buka bersama nih, gue ditraktir pas maghrib. Sekitar jam berapa ya? Jam 7 atau jam 8 gitu. Oh, jam 7. Gue bilang, gue mau pulang ya, gue mau sholat, gue juga mau taraweh. Si A ini ngelarang. Udahlah sekali-kali gak usah taraweh dulu, di rumah aja tarawehnya, kata dia. Ya udah deh, gue temenin dia sampai sekitar jam 7:30. Pas jam 7:30 malam. 7:30 malam. Nah, pas gue mau pulang jam 8, si A ini dapat telepon. Temennya ulang tahun. Temen si A ini ulang tahun, dia diundang. Ulang tahunnya dirayakan di daerah Kemang, di salah satu tempat karaoke. Nah, gue nanya dong, emang puasa-puasa gini tempat hiburan ada yang buka ya? Di Kemang mah bukanan, ada yang buka. Ternyata betul, ada yang buka. Ada yang buka. Ikut yuk temenin gue. Ya lo kan tahu, gue kalau udah jam 9 harus pulang, nggak bakal bukain pintu nih. Sebab bukan rumah gue sendiri. Udah sih lo ngekos aja mendingan, kata si A gitu. Atau lo tinggal pulangnya langsung ke rumah gue aja. Rumah dia kan nggak jauh dari situ. Cuma gue nggak enak. Dia tinggal sama orang tuanya juga. Si A tinggal sama orang tuanya. Akhirnya gue nelpon kakak gue nih. Boleh nggak? Sebentar doang, gue mau ke Kemang. Nggak nyampe jam 9 kok. Yaudah, kata kakak gue. Yang penting jangan sampai jam 9. Kalau sampai jam 9, lo kan tahu. Mertua gue galak, pasti bakal marah-marah. Kesian abang lo juga diomelin sama bapaknya mulu. Itu kok adiknya ini di sini lama-lama, intinya gitu loh. Kayak ngusir. Nggak betah. Bukan nggak betah, sebenarnya sih betah, cuma ya nggak enak lah namanya di rumah orang kan, di rumah kakak ipar. Udahlah, gue ngomong sama si A, ya ayah, tapi janji lo jam 9 pulang nih. Ya sebentar doang, cuma datang ngucap selamat, langsung balik lagi. Ya udahlah, kita berangkat tuh. Berangkat jam 8 lewat berangkat, nyampe sana sekitar jam 8:30. Sekitar 8:30 belum dimulai sih acaranya. Lagi pada masih nyusun gitu loh. Masih nyusun. Belum kelar dong berarti. Bukan belum kelar, justru belum dimulai acaranya. Acaranya dimulai jam 10. Jam 10 malam. Nah, otomatis si A nggak enak dong kalau datang cuma ngucap, selamat ulang tahun ya, langsung pergi, nggak enak kan. Ya bantuin lah tuh si A, ngebantu ngedekor, ngedesain. Ya gue juga ngebantu ngedekor. Pas jam 9 malam, gue ngomong sama si A nih, pulang yuk. Udah jam 9 nih, gue nggak enak. Takutnya gue dikunciin sama mertuanya kakak gue. Ya ini belum selesai, acara juga belum dimulai, gue nggak enak sama temen gue kalau pulang. Ya udah gue aja sendirian deh. Ya gimana dong? Akhirnya udah deh. Si A izin nih sama yang ulang tahun. Gue nganterin temen gue pulang dulu ya. Nah kata yang ulang tahun, acara gue belum dimulai, lo udah pulang, gimana sih? Udahlah mau nggak mau, si A ngomong, udah lo nginep aja di rumah gue Nan. Akhirnya menawarkan diri. Nah menawarkan diri, lo nginep aja di rumah gue deh. Gue telepon lah kakak gue. Gue mau nginep nih di rumah teman gue, boleh nggak? Di mana rumahnya? Nggak jauh dari sini kok. Udah mendingan pulang sih, daripada ntar jadi pertanyaan sama bapak mertua gue, lo kemana? Lo kan tahu mertua gue tuh galaknya kayak apa. Laki-laki tapi galak banget, serius galak banget. Akhirnya udah, ya gue soalnya deh gue pulang. Pas jam 10, acara mulai nih, gue udah panik banget. Ayo pulang yuk, udah jam segini nih. Nan, lo lihat udah jam 10, Nan. Lo udah gak ada bukain pintu, kata dia gitu. Pasti bapak mertua kakak lo marah-marah. Udah mendingan lo nginep aja deh. Ya udahlah mau gak mau. Gue SMS kakak gue nginep ya.
Dia tuh udah marah-marah no bapak mertua gue. Adik kamu kemana? Kok nggak pulang-pulang? Sedangkan dia di sini. Takutnya jadi omongan tetangga, kata mertuanya kakak. Dijelasin lah kalau dia tuh nginep di rumah temennya. Oke lah. Sekitar jam berapa gue lupa ya. Jam 11:30. Sekitar jam 10:30. Gue udah nggak tahan kan. Gue udah nggak tahan. Pulang yuk, ayo. Pulang yuk. Ya ntar sebentar lagi jam 11-an deh. Akhirnya udah tahan lagi sampai jam 11. Pas jam 11, gue coba nih ngubungin kakak gue. Nih, kayaknya gue nggak jadi nginep deh. Boleh nggak gue pulang? Ya udah coba pulang gitu. Kali aja dibukain pintu. Kali aja mertua gue nggak marah. Akhirnya gue paksain diri tuh. Gue bilang, ayo pulang yuk, ah. Ya udah Nan, udah jam 11, gue juga nggak enak sama kakak lo. Janji pulang jam 9, jam 11 baru pulang. Nggak jadi nginep nih, kata si A. Ya kayaknya enggak deh, nggak jadi. Gue udah SMS kakak gue, suruh pulang aja. Akhirnya jam 11, kita pulang nih. Nah, pas pulang izin, yang ulang tahun bilang, acara kan masih lama. Kita paling selesai ntar jam 1-an. Kata yang punya acara. Ngomong sama si A ke teman. Gue gak enak nih sama dia nih. Dia tinggal di rumah kakaknya, tinggal di rumah kakak iparnya. Kakak iparnya mertuanya galak. Ya udah nggak apa-apa deh. Thank you ya udah dibantuin. Terima kasih Nan ya. Jangan kapok kenal sama gue. Pulanglah tuh jam 11. Nah, yang anehnya perginya lewat mana, pulangnya lewat mana. Jadi perginya lewat jalan A, pergi lewat jalan A, pulang lewat jalan B. Pas pulang gue bingung dong. Ini lewat mana kok? Beda jalanannya. Potong jalanan biar lebih cepet. Lagian juga udah malam, agak sepi gitu kan. Takutnya besok sahur juga kan, takut gue kecapean. Kan itu lagi bulan puasa. Besoknya sahur juga. Takutnya gue kecapean, kemalaman dan ngantuk. Dia motong jalan. Pas masuk area perkampungan, jadi awalnya masih jalan raya nih Non, masih rame gitu, masih rame. Tiba-tiba kok sepi gitu, masuk area perkampungan, lewat gang, gue ngeliat ada bangunan tinggi banget. Awalnya gue kira itu tadinya apartemen gitu loh, apartemen yang belum jadi. Tapi kok gelap banget, seenggaknya kan kalau apartemen belum jadi, adalah yang kerja, adalah cahaya lampu gitu. Ini nggak ada sama sekali cahaya lampunya, gelap segelap-gelapnya. Jadi gue sama A waktu itu naik motor, gue dibonceng. Gue jujur, setelah kecelakaan, beberapa tahun ini mengalami cedera otot permanen, gue udah nggak mau bawa motor lagi sendiri, trauma. Jadi pas masuk area perkampungan, adalah gang tuh bisa untuk 2 mobil. Dari jauh gue lihat ada bangunan, kok gelap banget ya, itu bangunan apa gitu loh. Gue nanya sama si A, itu gedung apaan sih A? Kok gelap banget? Nah si A diem nih, si A diem aja. Pas gue nanya lagi, itu gedung apaan tuh? Apartemen ya? Nah si A malah ngomong begini, ngikut gue, udah diem aja berisik. Akhirnya pas jaraknya udah mau deket sama gedung yang gelap itu, ternyata bukan apartemen. Ya itu. Benar saya. Ntar, sabar. Motor lewat nih, pas motor mau lewat, makin lama makin jelas dong tuh kelihatan gedungnya gelap banget ya Allah. Sumpah itu gelap banget. Nah, pas lagi gelap-gelapnya, gue nengok nih ke arah atas gedungnya. Gila Non. Itu sumpah, ini parah banget. Pas lagi gue nengok ke arah puncak gedungnya, tahu nggak sih black hole? Kayak lubang hitam gitu muter-muter. Bentuknya kayak ini loh. Angin puyuh, tahu nggak? Angin puyuh yang muter-muter. Angin puyuh yang muter-muter gitu. Di atas puncak gedungnya, warnanya hitam, dan di bawah puterannya itu kayak ada apa sih, kayak ada semacam
mungkin burung atau apa, gue nggak ngerti ya. Jadi pas lagi muter kayak angin puyuh muter-muter begitu, di bawahnya tuh ada yang terbang lagi gitu, ada yang muter lagi. Pernah nggak sih ngelihat kalau di laut apa namanya? Apa? Kalau di laut tuh Pusaran ombak. ada pusaran air gitu, kayak pusaran air, black hole lah ya. Muter-muter, muter di puncak gedungnya. Kan gedung itu lebar ya. Ya itu black hole itu selebar gedung itu. Di atas puncak gedung itu, ngelingkarin gedung itu. Terus di bawahnya ada yang muter-muter lagi, entah itu burung apa, gue nggak ngerti deh. Tapi yang gue lihat kayaknya burung deh, hitam-hitam semua burungnya, ngelingkarin gedung, ya. Burung gagak. Mungkin gagak, mungkin apa, gue nggak ngerti. Gelap banget pokoknya, hitam semuanya. Nah, gue langsung refleks dong, gue meluk si A. Itu apaan di atas? Nah, si A juga sama kaget. Udah diem, lu nggak usah banyak ngomong, kata si A. Nah, pas lagi, ini posisinya gedungnya nih. Ini gedung, motor gue lewat sampingnya. Pas lagi lewat sampingnya, di bawah, gue merinding. Ntar dulu gue merinding. Sumpah ini kalau gue ingat beneran deh, parah banget. Jadi pas lagi muter-muter, ininya nih black hole-nya, lagi muter-muter apa sih, pusaran anginnya itu. Di bawah pusarannya itu, di atas gedungnya, berdiri sesosok makhluk hitam, besar, ini tinggi banget. Ada mungkin sekitar 10 meteran kali ya. Pokoknya tinggi banget, besar banget. Dia tuh berdiri di bawah di bawah pusaran anginnya itu. Berdiri di bawah pusaran angin. Kelihatan rupanya. Kelihatan banget, kelihatan. Makhluknya itu kayak pakai jubah, tahu gak sih jubah penyiar begini nih. Dia pakai jubah hitam begini, nunduk. Ngeliatin gue. Jadi pas motor gue lewat samping gedung itu, si makhluk ini ngeliatin gue gitu loh, ngeliatin. Motor lewat, lehernya jelas, bagian kepalanya jelas banget, ngikutin arah motor begini. Nenek-nenek ya? Nggak tahu nenek-nenek atau apa. Yang jelas berdiri tegak, dia pakai jubah hitam, kayak penyihir begitu, begini. Motor gue lewat samping gedung itu, dia ngikutin, kepalanya tuh ngikutin arah motor. Mungkin dia tahu kali ada yang ngeliatin. Nah makin kenceng dong gue meluk si A, buruan A, kebut. Nah si A panik dong, ada apaanan? Udah kebut, buruan, kebut. Nah pas lagi dikebut, keluar tuh dari area gedung itu. Sampailah di jalan raya. Pas di jalan raya, tertulis lah langsung. Dulu kan, sekarang nih pas gue lewat lagi, udah dipagar ya, dipagar pakai seng. Dulu nggak dipagar. Dulu masih ada yang jaga, satpamnya masih ada di depan. Pas lewat, udah sampai di depan gedung, tertulis langsung Menara Saidah. Gue merinding. Pas gue baca Menara Saidah, ternyata ini toh yang namanya Menara Saidah. Gila, gue bilang parah. Dan itu ternyata yang melingkar-lingkar itu adalah portal antar dimensi. Ya, Non. Ternyata yang muter-muter itu adalah portal antar dimensi. Jadi semua makhluk yang ada, ini menurut gue ya, semua makhluk tuh yang ada di situ tuh, yang ada di gedung itu, keluar dari situ. Serius, muterin gedung hitam. Terus di bawah pusaran itunya kayak ada yang terbang, entah seperti burung gitu loh. Nah si makhluk itu berdiri di antara pusaran itu, ngeliatin gue lewat. Sedangkan gue tuh udah sering dengar cerita ya, Menara Saidah tuh angker, Menara Saidah ini, ada makhluk ini, ada kuntilanak merah, ada ini, ada itu. Ya itu sering sih gue lihat di YouTube. Tapi baru kali itu gue ngalamin, yaitu ngeliat itu, portalnya itu kebuka. Padahal itu bulan Ramadan ya, bulan puasa gitu loh. Itu sekitar pas gue lewat situ tuh hampir setengah satu malam. Setengah satu malam gue lewat situ. Di, ini beneran Menara Saidah, Di.
Ntar gue ceritain, kata dia. Udah. Yang penting nyampe rumah gue dulu. Jalan nih, pas jalan. Si Andi nanya, lo ngeliat apa, Nan? Gue ngeliat ini, Di. Kayak ngeliat black hole, pusaran angin gitu, di atas gedung, ada makhluk berdiri, ngeliatin kita. Gue juga udah gak enak, Nan, kok tumben-tumbenan, biasa jalanan rame, ini sepi gitu loh. Dia tuh biasa lewat situ, Non, biasanya lewat situ. Mungkin karena bulan Ramadan kali ya, orang udah pada tidur, paginya juga harus sahur, kita doang tuh yang lewat. Lu ngeliat apa, Nan, kata si A? Gue ngeliat pusaran A ngelingkar di atas gedung. Di bawah pusaran itu ada makhluk berdiri gitu loh. Pakai jubah hitam besar, ngeliatin kita, ngeliatin gue. Masih ngikutin nggak? Gue nggak tahu. Jadi pas motor gue udah lewat nih, motor gue udah ngelewatin gedung, gue kan sempat nengok ke belakang, Non. Gue nengok ke belakang, itu pusarannya masih ada, masih ngelingkarin. Dan yang makhluk itu? Makhluk itu gue nggak tahu. Jadi posisi gue tuh ngeliat makhluk itu di belakang gedungnya, di bagian belakang. Pas gue udah lewat kan, gedung itu kan kotak begitu. Jadi makhluknya itu di belakang kotak sebelah sananya. Depannya tuh nggak ada, nggak kelihatan. Pas gue lewat, gue nengok, pusarannya masih ada, masih muter. Tapi dianya nggak tahu kemana. Nah, si makhluknya itu udah nggak tahu kemana. Akhirnya gue cerita ke Andi, gue ngeliat pusaran itu terus ada makhluknya. Emang lu nggak tahu, Nan, itu gunung apaan? Gue nggak tahu, Di. Gue paling-paling kalau lewat sini ya siang gitu loh. Dan belum pernah lewat belakangnya. Nah itu gue lewat belakangnya. Pas lewat depan kebaca gedung Menara Saidah. Wah gila. Gue sempat curhat nih ke salah satu adalah. Gue nanya, Mas, saya lewat sini. Tiba-tiba saya ngeliat ini, Mas, kayak lingkaran begitu. Itu portal antar dimensi bukan ya? Memang ada yang banyak yang bilang, Mas Runan, kalau Menara Saidah itu ada portalnya begitu. Dan ternyata yang gue lihat memang bener tuh portal dimensi. Tempat mereka semua keluar, Non. Jadi semua makhluk tuh keluar dari situ, masuk ke dalam gedung itu. Ini bukan contohnya. Nah. Ini black hole-nya. Kalau makhluknya sih yang gue lihat pakai jubah. Mungkin direfleksikan ke dia, ke si Nona dengan jelas kayak gini. Cuma yang jelas makhluknya tuh tinggi, besar banget. Hitam, pakai jubah kayak penyihir. Nah ini nih. Sorry. Nah, jadi gini nih. Saat ininya lagi muter-muter, di bawah ini nih, ya kayak ada burung terbang banyak banget. Nah, ini gedung. Si black hole ini ngelingkarin gedung, makhluknya berdiri di bawah pusaran angin ini. Jadi pernah, Non, ada suatu kejadian beberapa minggu yang lalu. Aku diajak nih buat ngelihat salah satu rumah. Katanya di rumah itu sering banget digangguin. Itu jam berapa ya? Lupa gue jam. Antara jam 10-an atau setengah 11 malam gitu. Minta tolong, yuk Nan, liatin rumah gue yuk. Katanya sih rumah gue banyak nih. Kakak gue ada diganggu. Terus gue juga pernah diganggu. Dan ternyata setelah sampai di rumahnya itu ada sebelah rumah kosong. Bukan rumah kosong, jadi dijual dan sudah lama kosong, gak laku-laku. Rumah kosongnya itu jadi ibaratnya jadi kayak kos-kosan setan gitu loh. Dan isinya Miss Universe semua. Rumah itu besar, 2 lantai. Di lantai 2-nya itu isinya Miss Universe semua. Jadi ngeganggu rumah yang sebelahnya. Rumah yang sebelahnya itu rumah buat tempat main mereka, tempat si Miss Universe itu gitu. Jadi sebelum ke rumah itu, kita melewati jalan utama nih, jalan tol. Entah kenapa, semenjak dari arah jalan utama itu, gue nih selalu gigit jari nih. Gue begini, kayak orang panik. Kayak orang ketakutan gitu loh. Nggak tahu kenapa. Belum lama kejadiannya, beberapa minggu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu kali ya.
Pas saat di dalam mobil malam itu, gue kayak orang panik, kayak orang ketakutan. Ini ada apa? Apa yang terjadi gitu? Padahal arah gue lagi panik, mobil jalan lurus ke depan, gue nengok ke kiri terus, ke kiri, nggak mau nengok ke kanan, kayak orang takut. Gue begini terus nih, Man. Pas lagi gigit jempol, tiba-tiba refleks nengok, klek. Pas saat nengok gue langsung teriak. Gue lewat mana? Lewat Menara Saidah lagi. Pantasan aja gue panik gitu loh. Ternyata gue lewat gedung Menara Saidah lagi. Padahal gue nggak tahu itu jalanan bakal menuju ke arah Saidah. Gue nggak tahu. Nggak tahu atau enggaknya? Memang nggak tahu dan nggak nyadar juga. Udah capek. Entah kenapa pas masuk mobil, gue udah panik aja nih, udah gigit jari jempol begini aja nih. Nengok ke arah kiri terus. Pas saat nengok kanan, blok langsung, ya Allah Menara Saidah. Gue nengok lagi ke atas, masih ada tuh portalnya ternyata. Masih muter. Nggak akan ketutup itu. Iya, karena itu memang portal antar dimensi yang ngelingkupi Menara Saidah itu. 3 minggu yang lalu loh kejadiannya. Sekitar 3 minggu yang lalu. Itu masih ada portalnya, tapi makhluknya gue nggak ngeliat. Langsung gue refleks, wah ya Allah Menara Saidah. Dan gue nggak tahu kalau itu mobilnya itu bakal lewat situ. Nah driver nanya, kenapa Nan? Enggak, gue nggak tahu kalau bakal lewat Menara Saidah. Emang apa yang lo lihat? Gue ceritain lah di dalam mobil kalau gue ngeliat ini. Dan pas pulangnya gak lewat situ. Muter. Si masnya tahu, yaudah ntar kita pulang gak lewat situ dia kan. Kita muter aja. Gue takut udah jam 2 malam soalnya ntar lo kenapa lagi. Itu. Jadi itu ya pengalaman gue saat melewati Menara Saidah. Bukan explore sih ya, tapi intinya ngelihat portal antar dimensi yang terjadi di Menara Saidah. Ya ini nih. Portal antar dimensinya dan makhluk besarnya ini yang gue lihat nih, yang pakai jubah. Sempat juga gue curhat sama salah satu orang gitu loh. Memang sih Nan ada beberapa paranormal dan orang yang bisa ngelihat. Memang tuh Menara Saidah tuh portal antar dimensi dan banyak isinya ribuan katanya. Dan sudah menjadi istana. Jadi kalau ada yang bilang, Bang explore Menara Saidah, nggak deh, gue nyerah deh, gue nggak sanggup ngeliat si besarnya ini. Itu tinggi banget, besar banget, hampir 10 meteran. Jadi kan gedung tuh di rooftopnya di puncak atas ada pembatasnya ya. Kita kalau berdiri otomatis kepalanya ketutupan gini. Dia mah nggak lewatin saking tingginya. Saat motor gue lewat, dia nengok nih begini nih, kepalanya. Jadi pas motor gue lewat, kepala dia nengok ngikutin motor gue jalan begini nih, pelan-pelan. Langsung gue peluk teman gue. Ayo buruan. Itu kalau inget. Dan akhirnya gue nggak pulang ke rumah kakak gue, nginep karena nggak dibukain pintu. Sahur di rumah si A. Pas sahur paginya pulang, diomelin. Gue diusir, nggak boleh tinggal di situ lagi. Karena udah melanggar. Ya udahlah, akhirnya mau nggak mau selama sebulan pulang pergi Tangerang Jakarta. Karena gue udah nggak sanggup kerja di situ, berat banget kerjanya sumpah. Apalagi pas bulan puasa, bagian ekspedisi, mindahin barang, ngangkat motor segala macem. Itu berat banget. Setelah sebulan gajian, gue resign dari tempat ekspedisi itu. Lagian juga jauh kan, dari Tangerang ke Jakarta Selatan. Dan udah nggak boleh tinggal di rumah situ lagi. Di rumah kakak ipar gue lagi gitu loh. Jadi itu sih pengalaman gue saat melewati gedung Menara Saidah. Walaupun ada yang bilang ngelihat kuntilanak merah lah, ngelihat inilah yang explore. Tapi yang aku lihat itu yaitu portal antar dimensi yang kebuka. Dan yang jaganya ada. Ada kok dia. Masih ada sebenarnya masih ada. Itu yang kalian lihat juga itu sebenarnya ya pasukannya juga gitu loh, bukan dianya ya hanya orang tertentu aja dikasih lihat. Jadi ibaratnya ini ya hanya penjaga portalnya aja. Kalau mereka udah keluar udah dia diem. Iya. Ya. Jadi makhluknya tuh keluar semua masuk gedung, dia hanya ngejagain portalnya.
Itu menurut gue. Ya, jadi yang penasaran dengan Gedung Menara Saidah, itu pengalaman saya saat ada di Gedung Menara Saidah. Dan banyak juga nih yang DM, Bang, explore dong Menara Saidah. Sekarang udah nggak boleh. Udah nggak boleh masuk sekarang. Nah, jadi di depannya itu sudah dipagari dan agak rusak ya. Udah agak rusak. Banyak, ada beberapa kaca yang pecah juga. Jadi nggak boleh masuk. Banyak sih yang DM, Bang, explore dong Menara Saidah, bukannya gue nggak mau. Ada beberapa teman YouTuber juga yang ngasih kabar, udah nggak boleh udah nggak boleh masuk sama penjaganya, bahaya di situ gitu. Bahaya secara gaib ya? Bukan secara gaib, jadi katanya sih gedungnya miring gitu loh. Oh iya. Konturnya miring. Takut terjadi apa-apa di situ. Akhirnya udahlah, ya udah. Teman-teman bilang udah nggak bisa lagi buat dieksplor, udah nggak diizinin. Dulu boleh masuk, sekarang udah nggak, udah dipagar semua. Ya, jadi itu pengalaman saya saat melewati Menara Saidah. Kalau banyak yang nanya, Bang, kok nggak ketemu ininya? Enggak, saya nggak ketemu hantunya. Jadi hanya melihat portalnya terbuka dan penjaga portalnya. Ya, kalau ada yang tahu gangnya itu di mana? Kan Menara Saidah nih, samping ada gang kecil tuh. Masuk aja ke situ. Itu bagian belakangnya tuh, bagian belakang Menara Saidah. Saya ngeliatnya di situ. Kalau mau ngerasain, malam-malam aja ke situ ngeliat, langsung ke atas. Nggak deh, gue ngeri. Itu gelap banget, sumpah gelap banget. Ya, jadi itu pengalaman saya saat saat melewati Gedung Menara Saidah. Ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan pengalaman saya ini, di like, comment, subscribe, share, dan pusing gue. Ya, like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Gua Runan, Baby Brenda, Chemistry. everyone has a story. Dadah.